Pelajaran ketiga, meyakini adanya qada dan qadar. A. Arti qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan rangkaian dua kata yang selalu beriringan, namun sebenarnya berbeda. Qada menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, ketentuan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar menurut bahasa memiliki arti kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut Islam, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya, dan telah diterima serta telah berlaku kepada makhluknya sesuai dengan kudrat dan iradahnya. Meskipun berbeda, namun qada dan qadar memiliki hubungan yang saling melengkapi, yaitu jika qada lebih menggambarkan aspek perencanaan dan penentuan atas penciptaan terhadap segala sesuatu, maka qadar adalah batasan atau ukuran serta hukum-hukum yang berlaku atas setiap ciptaan yang direncanakan itu. Qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Dalam kehidupan masyarakat awam masih ditemukan pemahaman takdir yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Mereka mengartikan bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya seperti bahagia, sengsara, beruntung, celaka, pintar, terbelakang, menjadi baik, menjadi buruk, masuk surga dan masuk neraka, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tinggal menerima dan menjalani apa adanya. Pemahaman takdir seperti contoh di atas akan menimbulkan sikap hidup yang apatis atau pasrah yang tidak tepat. Karena itu, kita harus berusaha memahami takdir sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami takdir berdasar Al-Quran dan hadis adalah kita memahami dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk penciptaan alam, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat 2 Allah berfirman, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiro. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kriteria kebaikan, keimanan, ketakwaan, dan seluruh hal positif lainnya beserta aturan dan bahkan balasan bagi para pelakunya. Allah juga telah menentukan kriteria syirik, kafir, fasik, munafik, dan seluruh hal buruk lainnya lengkap dengan aturan dan bahkan balasan bagi pelakunya. Yang memilih beriman dan melakukan kebaikan akan diberikan balasan kebaikan. Demikian pula yang memilih kafir dengan berbuat
dengan berbuat tercelanya akan diberikan siksaan. Kita diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, telah dikaruniai panca indera, insting dan nafsu. Kita juga dikaruniai akal sehat yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga dikaruniai hati nurani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk hidup kepada kita berupa wahyu kitab suci Al-Quran beserta model manusia yang dapat kita contoh. Kesemuanya itu merupakan potensi yang sangat luar biasa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuatinya. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Yang pasti, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Allah hanya memberi balasan atas perilaku yang telah dipilih oleh hambanya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 54 sebagai berikut. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. B. Ketentuan baik dan buruk dari Allah. Tempat dan tanggal lahir kita, warna kulit dan kebangsaan kita, juga ayah dan ibu kita, kesemuanya adalah takdir yang telah berlaku atas diri kita. Semuanya terjadi di luar rencana dan keinginan kita. Itu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah, yakni ketetapan Allah untuk kita. Kita tidak bisa menawar atau menghindarinya lagi. Inilah takdir yang harus kita terima, kita jalani dan kita syukuri. Takdir Allah yang terkait dengan hal tersebut di atas dengan mudah dapat kita pahami. Sekarang bagaimana dengan diri kita yang terkadang bersikap malas, atau teman kita yang sering usil, atau orang fasik yang selalu berbuat dosa? Apakah itu semua juga merupakan takdir Allah? Demikian pula dengan pencopet, pencuri, pelaku korupsi, pemalak dan perampok. Apakah perilaku mereka itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali? Benarkah Allah telah menetapkan mereka sebagai pelaku kejahatan sejak zaman azali? Kalau begitu, layakkah seseorang yang telah menerima dan telah melakukan takdir Allah mendapat dosa dan kemudian disiksa di dalam neraka? Untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap pembahasan di atas, mari kita baca ayat-ayat Al-Quran berikut ini. 1. Al-Hadid ayat 22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
2 An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. 3 Al-Muddathir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. 4 Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati waliyutabbiru ma alau tatsbiro. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. 5 Al-Mu'min ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ayat-ayat di atas merupakan bukti bahwa Allah benar-benar memberikan pilihan kepada kita untuk memilih cara hidup yang kita sukai. Apakah kita akan memilih jalan takwa dan kemuliaan, atau justru kita akan memilih jalan yang sesat lagi terhina? Yang jelas, apapun pilihan kita, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dan bijaksana telah menyiapkan balasan yang setimpal untuk kita. Inilah konsekuensi dari potensi akal yang dikaruniakan kepada kita. Karena potensi akal inilah kita dapat memikul amanah, dan karena potensi akal ini pula kita harus bertanggung jawab. Lalu mengapa hewan, tumbuhan dan batu-batuan tidak dimintai tanggung jawab? Karena hewan, tumbuhan dan batu-batuan itu tidak diberi akal. Jangankan hewan, tumbuhan dan batu-batuan, manusia pun kalau akalnya tidak lagi berfungsi, gila misalnya, dia sudah tidak lagi dimintai tanggung jawab. Perilaku yang harus dipertanggungjawabkan adalah perilaku yang dilakukan sebelum atau sesudah ia kehilangan akalnya. C. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar. Mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam. 1. Takdir mubrom, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia yang sifatnya mutlak, tidak dapat diusahakan, bahkan tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh seperti telah diuraikan di atas, yakni tempat dan tanggal lahir kita, warna kulit dan kebangsaan kita, juga ayah dan ibu kita. Kesemuanya adalah takdir yang telah berlaku atas diri kita
semuanya terjadi di luar rencana dan keinginan kita. Itu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah, yakni ketetapan Allah untuk kita. Kita tidak bisa menawar atau menghindarinya lagi. Dua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi dokter gigi. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi dokter gigi. Dalam hal ini Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sampai 13. D. Dalil Al-Quran tentang beriman kepada qada dan qadar. 1 surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. 2 surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mengekspresikan sikap dan perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar itu akan membuat hati atau jiwa terang, mantap, dan tidak mudah terombang-ambingkan keadaan dan merasa sedih dalam menghadapi kehidupan ini. Semua manusia yang mengaku dirinya beriman hendaknya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan yang benar dan lurus. Manusia memang diberi kesempatan untuk berikhtiar, akan tetapi hasil akhir daripada usaha atau ikhtiar itu keputusannya tetap pada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam ada istilah tawakal, yaitu sikap pasrah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah melakukan usaha dengan sungguh-sungguh yang disertai dengan berdoa secara tulus dalam hatinya. Apabila seseorang sudah iman dengan benar kepada qada dan qadar, maka ia akan terhindar dari sifat sombong atau takabur
pada waktu mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Di sisi lain, ia tidak akan mudah berputus asa ketika sedang ditimpa suatu musibah atau kegagalan. Sebaliknya, menerima dengan sabar dan tabah segala kegagalan maupun kemalangan yang menimpa, karena ia yakin segala kegagalan maupun kemalangan yang menimpa merupakan peringatan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian yang hendaknya dilakukan bagi seorang muslim setiap menghadapi kebahagiaan, kesuksesan dan keberuntungan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca takbir, tahmid, tahlil dan tasbih atau kalimat thayyibah. Hal ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur ketika ditimpa musibah atau cobaan, dapat bersifat sabar, tabah dan tawakal. F. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dengan mengimani qada dan qadar atau takdir Allah, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Hikmah tersebut antara lain: 1. Melatih diri kita untuk selalu bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu menyandarkan hidupnya pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia mendapat keberuntungan, ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmatnya yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan bersabar, karena musibah tersebut merupakan ujian. 2. Menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan terjerumus ke dalam kesombongan ataupun depresi berat dan putus asa. Kesuksesan dan keberhasilan yang dicapai ia yakini sebagai karunia Allah yang tidak layak ia sombongkan. Sebaliknya, kegagalan yang dialami adalah iradah Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada hikmahnya. Untuk apa berputus asa? 3. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Kita tidak mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada diri kita. Harapan kita tentu ingin bernasib baik, sukses dan beruntung, karena keberuntungan itu tidak datang begitu saja. Maka kita yang beriman kepada qada dan qadar mesti tetap optimis dan giat bekerja untuk meraih sukses dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. 4. Menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi. Rangkuman. 1. Qada menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, ketentuan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. 2. Qadar menurut bahasa memiliki arti kepastian, peraturan dan ukuran. Adapun menurut Islam, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku kepada makhluknya sesuai dengan kudrat dan iradahnya. 3. Qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur,
karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. 4. Takdir itu ada dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir muallaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia yang sifatnya mutlak dan tidak dapat diusahakan, bahkan tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Sedangkan takdir muallaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. 5. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan secara maksimal dan terus menerus. 6. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. 7. Hikmah beriman kepada qada dan qadar antara lain dapat selalu bersyukur dan bersabar, menjauhkan sifat sombong dan putus asa, memupuk optimisme dan terus giat bekerja serta menenangkan jiwa.